Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maharani Putri dengan NPM 5019108, kelas 4D PGSD. Mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang mahasiswa dapat memahami pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum berubah. Kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat, tapi kalau kualitas guru meningkat, kualitas pendidikannya pasti meningkat. Itu kuncinya, ujar Anies. Kebijakan Anies itu menuai kritik keras dari mantan Menhub Muhammad Nuh. Nuh menilai instruksi Anies untuk kembali pada KTSP adalah langkah mundur karena K13 secara substansi dinilai tidak ada masalah. Nuh menjelaskan bukti K13 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap berlakunya pada sekolah. Jika ada masalah, kata dia, maka tentu tidak akan dipakai sama sekali. B. Tujuan pertimbangan kurikulum. Tujuan pertimbangan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada peradaban dunia. Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Dan selain itu, dalam kurikulum 2013, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kurikulum 2013 ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, kurikulum ini mempunyai 4 kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi ini tersebut tertuang pada Perpendikbud 063 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas madrasah. 1. Kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi sikap sosial. 3. Kompetensi inti pengetahuan. 4. Kompetensi keterampilan. Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 atau KTSP, dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, presi masyarakat, perkembangan pengetahuan, dan pedagogik, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang C. Karakteristik pengembangan kurikulum. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi ini, kelas yang dirinci lebih lanjut, dan kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi ini kelas menjadi unsur perorganisasian. D. Pertimbangan perkembangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan intelektual lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. B. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan pengembangan pendidikan di tingkat internasional ini. C. Tuntunan kompetensi abad ke-21. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntunan kompetensi abad ke-21, pencapaian kompetensi berpikir tidak tinggi atau tidak tinggi, penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum ini. E.
Landasan rasiologis pengembangan kurikulum. Rasiologis mempunyai 4 peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum ini. 4 peranan rasiologis tersebut adalah berperan dalam proses penyesuaian nilai-nilai dalam masyarakat, berperan dalam penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, berperan dalam penyediaan proses sosial, dan berperan dan memahami keunikan individu, masyarakat, dan daerah. Nah, dalam merumuskan tujuan kurikulum harus memahami 3 sumber kurikulum, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Sumber siswa lebih menekankan pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan siswa pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan perkembangan jika atau usianya. Sumber masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan sumber konten adalah berhubung dengan konten kurikulum yang dikembangkan pada tingkat pendidikan yang sesuai. Dengan kata lain, landasan rasiologis ini digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan pengembangan kurikulum dan merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan sumber masyarakat agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, baiklah, itu materi saya yang kelima tentang mahasiswa dapat memahami perkembangan kurikulum 2013. Materi kelima saya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.